Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Baik, untuk kita akan memulai kegiatan belajar kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, ketua kelas silakan memimpin kita di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berdoa kepadamu dan bersembah syukur kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu tentang kesetiaanmu pada malam tadi. Aku menyerahkan kepadamu jiwaku, keluargaku, dan segala milikku. Aku mempersembahkan kepadamu segala perbuatan ini. Aku hendak melakukannya untuk memenangi Kau dan menyelamatkan jiwaku, serta memperbaiki oleh perbuatan-perbuatan itu. Bapa yang mengasihi kepadaku, aku berniat semesta hari-hari dan tidak mau menghinakan Kau. Aku mau menyelesaikan kehidupanku dengan sebaik-baiknya. Allah yang Maha Rahim, berikanlah rahmat-Mu agar aku setia pada niatku ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Semua hadir kok? Hadir. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar satu mata pelajaran baru, yaitu KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial. Coding dan Kecerdasan Artifisial. KKA. Nah, ini merupakan mata pelajaran baru yang akan kita pelajari nanti. Kita langsung ya, kita nonton video yang ada. Perkenalkan, inilah Tekopik, yaitu robot pemungut sampah. Berbeda dengan robot pembersih debu di pasaran, robot bernama Eko ini sanggup mendeteksi sampah bungkus makanan atau minuman dan mengangkatnya ke tempat sampah. Kereta robot ini adalah para siswa kelas 12 dari sekolah menengah kejuruan 8 Kota Semarang. Ada Adam Juliawan, Naufal Dimas Anggara, dan Arifan Aksan. Butuh waktu 2 bulan bagi tim kembangkan robot sepanjang 30 cm ini. Kerjanya, kemudian dia pertama itu pelayanan analisis sama itu difokuskan terlebih dahulu, kemudian dia nanti akan bekerja sesuai dengan titik yang dimana sampah itu berada, dan setelah itu dengan ditentukan koordinatnya, dia akan kembali pada titik kumpul sampah yang sudah ditentukan. Yang istimewa, robot ini mampu bekerja tanpa henti selama 8 jam. Menggunakan kamera telepon pintar, Eko pun bisa mendeteksi warna dan bentuk sampah. Dan untuk saat ini, robot Eko baru bisa mengambil sampah berwarna hijau. Karena potensi inilah, pihak sekolah pun menambahkan robotik dalam uji belajar. Ini kita juga harus realitas. Tidak serta-merta pengembangan kurikulum itu dilakukan tanpa juga persiapan. Yang pertama, penyempurnaan dari sarana-prasarana. Yang kedua, dikelas dulu. Nah, kemudian baru ke siswanya. Selanjutnya, fungsi mata robot akan diperbarui
agar bisa menangkap ruangan lain. Selanjutnya, proyek robot ini akan dikombinasi kamera pengawas, jadi bisa mendeteksi pelaku membuang sampah sembarangan di sekolah. Yusuf Andara melaporkan untuknya. Baik, itu adalah video tentang robot apa? Pembersih sampah. Pembersih sampah. Sekarang pertanyaan pertama bagi kita, bagaimana cara membuang sampah? Bagaimana kalian membuang sampah di rumah atau di sekolah? Dengan cara apa? Membuang di tempat Sampah. Menurut kalian bagaimana robot itu bisa bekerja? Dia diprogram untuk bisa membersihkan Sampah. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, murid mampu memahami permasalahan sederhana dalam apa? Kehidupan sehari-hari. Nah, ini memberikan beberapa gambar contoh berbagai jenis sampah. Di situ ada sampah plastik, ada sampah makanan sisa, ada sampah kertas, ada sampah bahan-bahan kimia. Kita mengetahui untuk itu awalnya kita belajar dulu tentang sampah. Jadi sampah adalah sisa material yang dibuang setelah tidak lagi digunakan dan juga sangat penting untuk kita pelajari karena pengelolaan yang baik dan dapat menjaga kebersihan suatu lingkungan. Jenis-jenis sampah itu bisa kita lihat. Di situ ada 3 jenis sampah. Yang pertama apa? Sampah organik. Contohnya apa? Sisa-sisa makanan, sisa-sisa makanan, daun kering. Itu adalah sampah organik. Sampah yang dapat terurai. Sampah anorganik, sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya apa? Plastik, Plastik, kaca, logam, kertas. Sampah B3 itu apa? Suntik, baterai atau bata. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah penjelasan dari sampah organik, sampah yang terbuat dari bahan alami. Terus ada sampah anorganik juga, ada sampah B3 juga. Nah, sekarang kita bisa mendaur ulang sampah. Manfaat dari daur ulang itu untuk mengurangi limbah, menghemat energi, bisa juga mengurangi polusi udara, bisa juga menghemat sumber daya alam. Itu adalah contoh mengurangi sejumlah sampah itu apa? Mengurangi penggunaan tas kresek atau membawa tas belanja. Membawa tas belanja sendiri, membawa botol minum sendiri. Berikut, Reden, kenapa? Berikut bisa menggunakan kembali produk atau membeli produk isi ulang, mengumpulkan pakaian layak pakai untuk disumbangkan. Jadi pakaian itu kalau tidak dipakai lagi, yang masih bagus bisa kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan, tidak perlu dijual ya. Terus berikut mendaur ulang sampah yang tidak terpakai. Di situ misalnya kantong botol-botol bekas itu didaur ulang menjadi sebuah kursi, sebuah sofa. Atau bisa juga buat jadi kompos. Nah, itu untuk mendaur ulang. Nah, sekarang tugas kamu kerja yang nomor kedua yang LKPD masing-masing itu, silakan kamu kerja itu untuk kamu presentasi di depan. Bukan yang utama, yang kedua. Nah, ini. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian kerja, terus presentasi di depannya. Ya.
Nanti saat presentasi kelompok GRAS presentasi soal nomor 1. Ini kelompok ATOP nomor 2, kelompok 3 yang nomor 3 nanti 4 baru kita sama-sama. Nanti minggu depan presentasi baca ini saja. Oke, 3 menit lagi ya. Oke, sudah. Silakan dari nomor 1. Presentasi di depan. Amatilah sampah yang ada di sekitar sekolah atau rumah. Apa saja sampah yang ada di sekitarmu, seperti daun kering, plastik, dan kertas. Jadi sampah yang ada di sekitar sekolah itu apa? Daun kering, apa lagi? Sampah plastik, kulit apa? Kulit makanan ringan. Dengan apa lagi? Kertas. Berikut. Apa yang biasa kamu lakukan ketika ada sampah menumpuk? Jelaskan secara singkat. Dibakar. Bisa dibakar, bisa dibuat jadi pupuk kompos, atau bisa ditimbun di dalam tanah. Baik, terima kasih. Berikut. Ayo. Apa yang akan terjadi jika kita membuang sampah ke sungai? Dijelaskan. Apa? Banjir, Banjir, apa lagi? longsor, Longsor. Kalau longsor tidak, banjir, apa lagi? Bisa apa? Kesehatan toh, bisa masyarakat bisa sakit. Oke, terima kasih. Nah, coba kita sama-sama kita jawab pertanyaan yang ada ya.
memilah sampah. Nah, yang termasuk organik itu yang mana-mana? Pisang. Apalagi? Daun kering. Apalagi? Sisa-sisa makanan. Telur. Nah, yang termasuk anorganik itu yang mana-mana? Sedotan. Botol, iya. Kantong. Mana lagi? Nah, yang termasuk B3? Baterai. Oke, apa lagi? Iya. Apa lagi? Kirim jawaban kita. Oke, kita benar semua, Baik. Sampaikan kita punya jawaban. Nah, ini semua benar, jawaban yang benar. Ini semua. Baik, itu adalah contoh kita bermain game tentang sampah pada sebuah aplikasi yang bernama Word. Baik, ini saja mungkin materi kita hari ini. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini. Materi hari ini kita telah belajar bahwa sampah itu ada berbagai jenis. Seperti sampah yang berbeda. Ada berapa jenis sampah? 3. Apa itu? Untuk mengetahui perbedaan ini, Ibu harap anak-anak bisa membantu menjaga lingkungan dengan benar dengan cara memilah sebuah sampah dengan baik dan juga benar. Baik, ini adalah materi kita. Tugas untuk kalian di rumah, sekarang kalian kerja tugas yang sudah Ibu berikan itu, kertas yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan kalian kerja di rumah. Minggu depan kita akan kembali belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi ada mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Mungkin itu saja materi kita sampai hari ini. Dan yang akan memimpin doa kita kembali Wakil Ketua Umum. Silakan doa untuk kita bisa istirahat. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang